Memang itu closing jangka pendek cepat, tapi habis itu selesai. Nah, dunia online tidak bisa menerima hal seperti itu, teman-teman. Ini yang Anda harus pahami. Usaha dengan kartu kredit. Join Credit Card Revolution. Digital Business Strategy. Nah, ini beberapa channel media sosial saya, teman-teman, di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Saya main di 4 platform ini. Kemudian dari offline ke online, itu perubahan yang luar biasa. Kalau kita lihat, saya mau tanya pada bisnis-bisnis Anda, sebelum tahun 2015 deh, Anda cara beriklannya gimana? Apa? Koran. Ya, Jawa Pos ya. Baliho, Quantum, terus apa lagi? Flyer, buagi gitu kan. Saya pernah gitu tuh, dan paling itu pekerjaan paling sakit hati. Habis buagi dituntut kan, di tempat sampah itu kan, itu pekerjaan paling sakit hati itu. Jadi biasanya kalau sekarang kalau ketemu orang flyer tak terimalah, baiklah, dengan senyum lah, karena saya tahu pekerjaan saya dulu begitu tuh. Flyer, nah, saya dulu pakai radio juga. Nah, perpindahan dari online, tadi kan Pak Petrus berbicara adalah perpindahan dari online, ya kan? Offline menuju online. Padahal dari online tuh belum apa-apa, teman-teman. Saya akan cerita dikit, ya. Pertama kali kita mengenal sosial media itu apa sih? Kalau Anda tahu? Ya sebelumnya ada Friendster itu yang the best. Tapi kan Friendster itu kan bukan untuk bisnis ya. Baru kita menggunakan sosial media yaitu Facebook. Nah, Facebook ya. Nah, di Facebook. Nah, ini zaman Facebook. Apa ini Facebook ya? Nah, kemudian dari Facebook teman-teman, kemudian berevolusi menjadi ke YouTube dulu. Dari YouTube ke Instagram dan sekarang TikTok. Ya. Sekarang saya tanya pada Anda, siapa yang sekarang masih main Facebook? Oke. Instagram. Banyak. TikTok. YouTube. Oke. Ya. Jadi ternyata ini walaupun kita berbicara online, nature tiap algoritma ini beda-beda. Nanti saya akan jelaskan, ya. Nature-nya beda-beda. Nah, saya kebetulan saya dikaruniai gift ya. Saya ini ngikutin semua. Saya ngikutin semua. Nah, yang paling susah itu adalah perpindahan dari Facebook ke Instagram. Itu susah banget itu. Susah banget ya kan? Nah, tapi yang lebih susah itu perpindahan Instagram ke TikTok. Ngerasakan nggak teman-teman? Apa harus joget-joget dulu gitu kan? Loh iya tuh. Kadang-kadang gitu, apalagi Pak Petrus joget, saya nggak bisa ngerasain melihat Pak Petrus joget-joget di TikTok itu. Saya juga dulu begitu tuh. Ini Pak dari TikTok ini, waduh apa mesti joget dulu ya gitu loh. Oh, itu perjuangannya setengah mati teman-teman, setengah mati teman-teman. Nanti Anda akan belajar, TikTok itu lebih absurd lagi. Anda bikin video serius-serius, pakai koreografer bagus, kameranya yang mahal, artisnya cantik, setting pokoknya kita nyeting cerita aja 3 hari. Yang nonton paling cuman 2.000, 3.000. Kemudian bikin remeh-temeh cuman, saya bikin video ya, iseng-iseng begini ya, sambil geleng-geleng doang. Itu view-nya bisa ratusan ribu lah. Itu dalam arti kan gua teli itu ya. Gak teli. Facebook itu lebih gak teli. Kalau Facebook masih bisa keprediksi. Kalau TikTok itu lebih gak teli lagi teman-teman. Yang receh-receh itu malah banyak, yang kita udah bikin bagus malah itu yang membuat orang akhirnya putus asa di TikTok. TikTok live ya kan. Nah, kita live ngasih edukasi, waduh ngasih edukasi apa segala kan, sampai berbusa-busa ya. Kemudian wah pokoknya macam-macam lah, seilmu ya kan. Paling cuma dicaci maki. Kalah kita sama yang mandi lumpur. Hah? Kalah kita sama mandi lumpur tuh kan. Nah, ini yang terjadi teman-teman. Itulah yang membuat orang-orang susah. Nah nanti saya tuh bener-bener dari nggak ngerti gimana caranya ngerti sampai tahu momennya. Nanti saya akan share bagi caranya bagaimana. Jadi sebenarnya hari ini saya berbicara adalah
pengalaman saya bagaimana membranding bisnis-bisnis saya dan pribadi saya. Nah, kalau saya arahnya lebih ke personal branding, teman-teman. Ingat ya, sekali lagi teman-teman ya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ya, semua itu stylenya masing-masing. Nah, kalau saya pribadi, saya waktu itu memutuskan personal branding saya angkat setinggi-tingginya. Personal branding itu saya angkat setinggi-tingginya. Ada yang tahu nggak kenapa? Menurut Anda, kenapa personal branding itu penting? Apa? Gampang diingat orang. Satu, gampang diingat orang. Kedua, apa lagi? Hah? Kepercayaan. Oke. Terus apa lagi? Ini memang agak berbeda dengan teori perusahaan-perusahaan, terutama zaman masih ada Fortune 500 ya. Jadi kalau yang ilmu-ilmu yang zaman dulu, bukan zaman dulu lah, zaman yang corporate, kalau bisa itu perusahaan itu nggak kelihatan orangnya siapa, yang punya siapa. Nah, saya waktu itu seperti itu atau gimana? Akhirnya saya memutuskan untuk membangun personal branding saya tak gedein. Kenapa? Ya, ini kenapa? Tapi sekali lagi ya, ini hanya personal preference untuk saudara. Karena saya paham teman-teman, kalau saya menggedein bisnis saya, tiba-tiba alurnya berubah, maka saya akan mulai dari nol lagi. Misalnya saya gedein brand merek saya ya. Nah contoh ya kan, saya gedein bebek gong nih, jebret. Ternyata tiba-tiba ada satu alergi bahwa orang makan bebek bisa kena COVID. Kan akhirnya kan nama bebek gong itu kan hilang. Del. Nah karena saya kan harus mulai lagi nih, branding lagi apa segala. Kemudian kalau saya list akademik, nah keuntungannya kalau kita menggedekan personal branding kita, itu adalah sebuah investasi yang tidak akan merugikan diri Anda. Investasi itu baru akan zong ketika kita juga sudah dipeti mati. Selesai itu. Tapi apa? Apa yang kita keluarkan ya? Jadi apa yang kita keluarkan untuk melakukan personal branding kita, itu pasti akan kita dapatkan secara akumulatif. Teman-teman. Nah, itulah kenapa saya akhirnya mikir yang paling gampang ya. Jadi gini, saya nggak berbicara kalau kelas korporasi ya, kita berbicara kelas UMKM ya. Karena saya anggap di sini UMKM, walaupun mungkin ada yang usaha kecil menengah, ada yang usaha kecil miliaran, ya. Nah, tapi kalau usaha kecil menengah, kan kita ini kan dengan budget terbatas, ya. Dengan budget terbatas, nggak ada untuk branding apa segala. Ya lebih baik uang itu kan digunakan untuk branding diri kita. Ya. Kenapa? Karena kalau dirimu itu sudah terbranding dengan bagus, kamu jualan apapun laku. Saya sekarang bisa dibilang budget iklan saya itu almost zero, teman-teman. Sekarang budget iklan saya, dulu saya budget iklan untuk Facebook apa segala sebulan 200 juta. Facebook, Instagram itu 200 juta. Sekarang almost zero, itu pun kalau ada event. Nah, bisnis-bisnis saya jalan karena branding saya jalan. Kayak contoh, saya punya info Gestun, ya kan, ini kan nasabah Gestun, kartu kredit ya. Padahal kalau Anda ngikutin Instagram saya itu sudah hampir nggak pernah berbicara tentang kartu kredit. Kalaupun bicara cuma kadang-kadang doang. Saya pembahasannya mesti masalah investasi bodong, apa segala gitu ya. Yang kagak nyambung teman-teman sebenarnya dengan materi jualan tuh kagak nyambung. Tapi ya tambah lama tambah ramai, ya sudah gitu loh. Nah nanti saya akan jelaskan kenapa itu bisa terjadi. Ya kok aneh, kita nggak jualan tapi kok tambah ramai. Ini nanti akan saya jelaskan di sini ya teman-teman ya. Nah kalau Gestun saya lumayan lah, kalau di Indonesia top 5 lah. Karena pelakunya semua murid saya semua, jadi saya tahu lah. Nah, oke lanjut ya. Nah sekarang gini, dunia berubah, promosi offline menjadi online, ya. Nah ketika kita berpromosi lewat offline, kita harus tahu dulu. Nah ini ada yang kebawa teman-teman. Jadi kadang-kadang, kenapa bisnis Anda gagal ataupun ngiklan kok nggak jadi, ya kan? Dulu padahal saya pakai cara yang ini di koran,
Bisa convert, tapi sekarang pakai cara beginian, kok nggak convert? Nah, Anda harus paham bahwa nature-nya sudah berubah. Promosi offline sama online. Nah, orang kalau promosi offline zaman dulu, iklan, pasti kamu bikin iklannya segede halaman koran apa kecil? Kecil loh, ya kan? Kotak gitu kan? Nah, karena kita di promosi offline itu terbatas, ya kan? Promosi di Quantum, ya kan? Ya kalau kecil dulu lah nyoba, ya kan? Jadi baru digedein. Nah, karena dengan space yang terbatas, ya, dengan space yang terbatas, maka kita ini kalau mau basa-basi itu nggak bisa. Itu yang terjadi ketika bisnismu offline. Akhirnya apa? Dengan space terbatas ya langsung hardcore sales. Jual, sebentar. Yang pengusaha angkat tangan teman-teman. Oke. Nah, Ibu usahanya apa, Bu? Pakaian muslim. Pakaian muslim. Langsung hardcore sales. Iklannya adalah jual pakaian muslim, modis paling murah, diskon. Wis. Itu di media offline. Kenapa? Karena kita berkompet dengan orang yang lain, betul kan? Kan nggak bisa. Akhirnya apa? Ya penawaran ini fiturnya harus gila-gilaan. Nah tadi yang diajarkan Pak Petrus juga sama, harus fiturnya apa segala. Intinya orang lihat langsung tertarik. Itu offline style. Kemudian ngiklan di radio, pasti satu spot paling cuma berapa? 30 detik ataupun 1 menit gitu ya. Nah kan pasti langsung to the point. Nah, tapi ketika di online teman-teman, Anda melakukan hal itu, apa yang terjadi? Ada yang pernah ngalamin nggak? Hah? Untung kalau di skip, Bu. Di komen, Bu. Wah. Komennya harus siap. Saya itu kalau iklan ya, saya ada orang itu yang jagain komen, teman-teman. Bagian tukang hapus-hapusin komen. Standby 24 jam, 2 shift. Apalagi kalau iklannya seminar, Pak Petrus pasti ngalamin. Yang dihitung omsetnya pembicaranya. Oh ini orang jualan seminar nih, 150.000 dikali berapa, ini untungnya ini. Waduh, itu sakit hati, Bos. Ya, sakit hati. Kadang-kadang dalam hati ketemu tak ilokno kan. Kamu nggak ngerti ngiklan ini loh, ya kan? Bikin seminar kalau cuma 150.000 itu nggak bakal nutup, Pak. Kena iklan kemudian hotel, apalagi dapat makan siang ini. Loh, makanin awakmu larang, Bos. Kalau kita orang itu nggak nyucuk gitu kan. Biaya budget iklan kalau seminar kayak gini ya, budget terbesar itu cuma 2, hotel sama iklan. Itu bisa ngabisin. Kemudian dengan gampangnya kan gitu kan. Ngitung, wah ini kayaknya dari seminar. Penipuan, ya kan kadang-kadang heran. Waduh, pokoknya kalau jadi gini teman-teman ya. Kalau Anda ngiklan ya, 1 dilarang baper. Ya, dilarang baper teman-teman, dilarang baper. Jadi kalau ada iklan tuh ngomong apapun wis jarno lah, delete. Jangan merasa sungkan untuk delete. Kenapa? Iklan yang bayar kita, teman-teman. Budget kita, iklan-iklan kita gitu loh. Kalau ada yang kontra, delete aja, wis, beres, dihapus. Mau nanti demokrasi, biarin, wong dia ngiklan tuh, dia nyocot itu ya, ngerusuin bisnis kita itu loh nggak bayar, ya kan? Kok kita sungkan delete itu loh? Pokoknya kalau teman-teman, nah ini, saya banyak lihat kadang-kadang Anda ini ngiklan ya, kemudian di komen tuh dibiarin aja, bahkan sekelas Samsung apa segala, orang bully-bully apa segala, dibiarin lagi ya. Belum lagi yang tukang rusuh jualan obat mata. Tahu nggak sekarang? Tiba-tiba ada yang nyelontek ya kan? Mata saya minus nih, dan obatnya apa ya? Tiba-tiba ada yang nyampelin.
Oh, obatnya ini percakapan itu kan. Numpang, kita iklan yang bayar, dia yang numpang gitu kan. Nah, buat teman-teman sama gitu. Kita nggak, kalau dulu saya, wah sakit hati nih, wah gimana. Lama-lama tak pikir goblok-goblok dewe kan. Yang keluar duit saya, yang iklan saya, kok yang komen orang lain gitu kan. Akhirnya ada tukang delete. Wah nanti begini, wes. Semua itu cuma sekedar permainan persepsi. Yang penting satu, kita nggak bohongin orang. Nah, oke teman-teman. Nah, akhirnya ada perubahan teman-teman. Dari offline ke online ya. Jadi sebenarnya gini, kita offline, kita itu terbiasa hard selling. Memang itu closing jangka pendek cepat, tapi habis itu selesai. Nah, dunia online tidak bisa menerima hal seperti itu teman-teman. Ini yang Anda harus pahamin. Dunia online ini kita nggak bisa dengan cara seperti itu. Kecuali Anda pay promote ya. Jadi kalau online itu ada dua aliran. Mau yang murah, yang gratisan, atau yang berbayar. Berbayar pun sebenarnya kalau langsung to the point, ya hard sell nggak apa-apa. Tapi siapkan tukang delete komen. Nah, Pak, kita harus apa Pak? Ya sekarang begini. Saya tidak bisa memberikan mana yang terbaik untuk Anda, kembali pada diri Anda masing-masing. Kalau produk Anda itu tidak perlu dijelaskan ke customer, Anda hard sell mungkin oke. Tapi kalau Anda harus menjelaskan ke customer apa segala, Anda melakukan hard sell, maka yang terjadi adalah bully dan maki. Halo, namaku Tanti. Tadi aku udah ikut seminar, pematerinya itu Pak Roy. Jadi Pak Roy ini menjelaskan dengan penjelasan yang sangat jelas, simple, lalu mudah dimengerti juga, dan relate sama kehidupan kita, dan mudah untuk diaplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari.